Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jumat hari ini merupakan Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Tepatnya 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Yang 5 hari ke depan kita akan menuju puncak prosesi penyelenggaraan ibadah haji. Tentu khususnya bagi seluruh jamaah haji dari seluruh penjuru dunia yang saat ini sedang menjalani seluruh rangkaian dari prosesi pelaksanaan ibadah haji di tanah suci Makkatul Mukarramah. Dan kini mereka pun yang telah diberi anugerah agung, sebahagian mereka sudah bersimpuh di hadapan Ka'bah. Maka sesungguhnya tentu kita doakan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji tahun ini, insya Allah beroleh haji yang mabrur setelah kembali ke tanah air dan menjadi pribadi yang lebih mapan secara religius spiritual, karena telah menyempurnakan semua rukun keislamannya sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus salata wa ita'uz zakat wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi dasar, yaitu persaksian bahwa ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji bagi yang bermampu, dan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kaum muslimin, panggilan berhaji sesungguhnya merupakan manifestasi dari kesempurnaan keislaman seseorang. Bagi yang diberi kemampuan dan kesanggupan oleh Allah, baik secara lahiriah maupun batinnya, hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ini merupakan sebuah misi dari seruan Allah, sebagaimana yang disyaratkan dalam firman-Nya, wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang datang dari segala penjuru yang jauh. Karena itu kaum muslimin, pesan dan makna dari seruan firman Allah ini tentunya menjadi sangat penting bagi kita dalam kerangka mempersiapkan niat diri dan untuk menunaikan ibadah haji, sehingga dalam perjalanan setiap muslim dengan menggunakan sarana alat transportasi yang berbeda-beda, baik lewat darat, udara maupun laut, dari berbagai penjuru dunia menuju Makkatul Mukarramah. Yang pada 9 Zulhijjah nanti akan berkumpul mereka di Arafah sebagai momen dari prosesi puncak pelaksanaan ibadah haji, sebagaimana yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pula yang mengingatkan kita pada peristiwa bersejarah, yakni Haji Wada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Haji Wada atau haji perpisahan karena pelaksanaan haji ini merupakan yang terakhir dilakukan oleh baginda Nabi. Yang tidak lama setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpamitan untuk selamanya meninggalkan umatnya yang begitu ia cintai. Sejumlah sejarawan muslim mencatat secara detail rangkaian pelaksanaan haji yang pertama sekaligus terakhir bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah atau tahun 632 Masehi, yang dihadiri kurang lebih 140.000 kaum muslimin. Mereka berkumpul di Arafah di padang pasir yang tandus untuk melakukan wukuf, dan pada peristiwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil menyampaikan pesan-pesan terakhir melalui khutbah singkat namun padat dan lengkap, yang secara historis khutbah Rasulullah ini dimaknai sebagai deklarasi Arafah, karena memuat berbagai pernyataan penting sebagai panduan dalam kerangka bagi penataan kehidupan bermasyarakat, dan salah satu di antaranya menjadi landasan khutbah Jumat kita pada hari ini. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu makna, pesan dan pelajaran penting yang dapat ditangkap dari khutbah Rasulullah sebagai pokok-pokok deklarasi dalam rangka untuk menjadi panduan bagi tatanan kelangsungan hidup bermasyarakat di sepanjang zaman. Yang pertama,
Pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda sebagai persoalan jiwa dan harta benda merupakan salah satu pokok-pokok yang penting dari hak asasi setiap hidup manusia. Sebagaimana pesan Rasulullah dalam khutbahnya, "Inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum ila an tulqu rabbukum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa innakum satulquna rabbakum fayas'alunakum an amalikum." Sesungguhnya darah, jiwa dan harta kamu adalah suci bagi kamu, sebagaimana sucinya hari dan bulan yang suci ini, sampai datang saatnya kamu menghadap Allah di mana kamu harus mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kamu. Bagian pertama dari khutbah Rasulullah ini dengan dinilai dan makna sekaligus mengisyaratkan kepada kita kaum muslimin bahwa jiwa dan harta benda pada setiap orang maka semestinya harus dijaga, dihormati dan dilindungi. Jiwa setiap anak manusia tidak boleh dianiaya, apatah lagi dibunuh dan dengan alasan apapun melainkan yang dibenarkan oleh syariat agama. Begitu juga harta benda pada setiap orang harus dihargai, tidak boleh diambil, tidak boleh dijarah maupun dirampas. Karena itu Rasulullah mengisyaratkan agar kiranya harta benda yang diperoleh maka semestinya harus sah dan benar sesuai ajaran agama sebagai manifestasi ketaatan dan keikhlasan. Dan inilah sesungguhnya yang semestinya harus menjadi perenungan kita kaum muslimin. Artinya bahwa apakah selama ini sudah kita mentaati serta ikhlas dalam melaksanakan segala perintah Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian apakah kita telah menunaikan hak-hak orang lain dengan jujur, ataukah mungkin kita lebih banyak memanfaatkan dan mengambil apa yang sesungguhnya bukan menjadi hak-hak kita. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Pesan dan makna kedua adalah memelihara dan menunaikan amanah sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah dalam khutbahnya, "Faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ilayya man i'tamanahu 'alaiha." Barang siapa yang mendapatkan amanah, maka tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Setiap amanah ibarat merupakan barang titipan yang harus dipelihara dan dijaga, tidak boleh dimanipulir atau disembunyikan, tidak boleh dihilangkan. Karena itulah memelihara amanah adalah merupakan kunci mencapai sukses dan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi seseorang yang mampu menjaganya. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan dan makna terakhir adalah membentuk dan menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan. Hal ini menunjukkan bahwa akhir dari khutbah Rasulullah ini mengingatkan kita pada salah satu peristiwa yang pernah dijalani oleh Rasulullah ketika beliau melakukan hijrah bersama para sahabatnya ke Madinah. Salah satu program prioritas beliau adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Mereka diikat dengan tali ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Basyariyah. Beliau mendorong dan menumbuhkan komitmen, semangat kepedulian sosial, semangat saling menghargai dan menghormati dan saling membantu, dekat terhadap nasib sesama tanpa membedakan suku, agama dan ras. Beliau menyerukan untuk dan agar menghindari sifat-sifat bakhil atau sifat-sifat kikir, sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan siapa yang dijaga dan dipelihara dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena itu jamaah kaum muslimin, upaya menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian serta kepekaan sosial sesungguhnya merupakan pengamalan syariat Islam yang 14 abad yang lalu telah diserukan dan ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan dipertegas dalam salah satu sabdanya sebagai penguatan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Ahabbun nasi ilallah wa anfa'uhum linnas." Di lain hadis dinyatakan, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat bagi sesamanya manusia.
Pesan dari bagian akhir dari khutbah Rasulullah ini sesungguhnya lebih pada penekanan terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai salah satu isyarat untuk mencapai dan meraih suatu kemenangan. Persatuan dan kesatuan menjadi penting untuk dikedepankan, dan ini dibuktikan oleh Rasulullah ketika menandatangani perjanjian damai dengan berbagai golongan, dan ini merupakan salah satu perjanjian Rasulullah SAW yang ternyata kemerdekaan beragama, berpikir, serta hak-hak kehormatan jiwa dan harta benda adalah sesuatu yang sangat dihargai dan diperjuangkan di dalam Islam. Dengan demikian, materi khutbah yang pernah disampaikan 14 abad yang lalu ternyata menjadi inspirasi bagi lahirnya rumusan pokok-pokok hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Declaration of Human Rights yang perjuangkan, dihormati serta dipertahankan bagi seluruh negara dan bangsa-bangsa yang berada di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.